syukur bagimu Yesus Tuhan. Pujilah kemuliaan kami naikkan bagimu Tuhan. Terima kasih
Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Terima kasih atas kebaikan. Terima kasih atas anugerah yang melimpahkan atas setiap kami. Tuhan, pagi ini aku percaya Kau mendengar seruan kami. Dan pagi ini kami menyiapkan persembahan yang terbaik buat Engkau Yesus. Kiranya Tuhan selalu melawat setiap kami dan memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih buat ibadah pagi ini Tuhan. Biar Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Kau yang campur tangan mulai awal hingga akhir ibadah pagi ini. Dan kami akan pulang membawa kemenangan daripada Engkau. Demi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hatiku, hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan pujian penyembahan, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, semua ini karena anugerah-Mu. Hanya karena anugerah dan bukan karena kekuatanku. Katakan ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku
Mari kita mau merasakan betapa kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita hargai, kita hormati Dia Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
memuji bersorak-sorai buat namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama katakan amin. Ya, Dia Raja. Dengan kebangkitannya Dia selalu memberi kekuatan buat setiap kita. Amin. Haleluya.
yang meriah buat Tuhan kita, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita mau persiapkan firman Tuhan. Biar firman itu selalu berbicara kepada setiap pribadi demi pribadi. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita mau terbang seperti Raja Wali yang semakin hari semakin kuat. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah, walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku
Ya Tuhan, kami tahu Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami ya Tuhan. Pagi ini Tuhan, sampaikan firman-Mu Tuhan. Perkara-perkara besar kami tahu Tuhan, Engkau akan buat dalam kehidupan kami Tuhan. Perubahan-perubahan yang besar Engkau buat dalam hidupan kami Tuhan. Perubahan karakter Tuhan, Engkau akan buat dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, mari Tuhan pagi ini sampaikan firman-Mu Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan, tapi hanya roh-Mu saja Tuhan. Biar roh hikmat, roh wahyu, pengertian, semuanya itu ada pada semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Dan kami boleh diubahkan, kami boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Satu karakter yang bagus yang saya pelajari dari Paulus, tidak gampang putus asa, ya. Dimana tidak mudah dia masuk dalam keputusasaan. Padahal kalau kita lihat penderitaannya itu, wah, kelas tinggi lah maksudnya. Dia dilempar batu, ya, dia disesah, dianiaya, penjara, dia katakan penjara, siksaan menunggu aku, hidupnya untuk Tuhan full, ya. Semua yang dialami penderitaannya dia alami. Dari ke kota dia katakan, aku rela menderita. Tetapi yang saya pelajari ya, dia tidak gampang putus asa. Bahkan dia tulis di 2 Korintus 4 ayat 8. Ya. 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Terus ayat 9-nya, nanti kita balik lagi yang ini, 2 Korintus 4 ayat 9. Ya. 2 Korintus 4 ayat 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, yang ayat 8 tadi, ya, ini dia katakan. Dan ini tidak hanya omongan saja di Paulus, tapi dia mengalami, ya. Dalam segala hal kami ditindas, di bahasa lainnya, ya, di terjemahan lain tuh ditindas, di bahasa Inggrisnya trouble around us on every side. Jadi banyak persoalan, masalah, ya, ditindas, dianiaya, kami ditindas, namun tidak terjepit, ya. Di terjemahan lain juga, ya, saya lihat tuh sekarang kan gampang, ya, tinggal klik terjemahan apa, BIMK atau VMA atau apa-apa macam-macam, ya, BBA atau apa, ya, yaitu dikatakan bahwa di dalam segala kami ditindas, ya, kami mengalami aniaya, tetapi kami tidak terjepit, kami tidak remuk, kami tidak hancur, kami dikatakan kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami habis akal itu di terjemahan lain dikatakan, ada Yemima ya terjemahan lainnya, ya, 2 Korintus 4 ayat 8, di terjemahan lainnya supaya maksudnya apa, ya, ini, ya, dikatakan kami diserang dari segala pihak, namun kami tidak terjepit, kami kebingungan, tetapi tidak sampai putus asa, ya. Kami kebingungan, ya, diserang dari berbagai macam orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan dia, diserang, tetapi kami dikatakan kami tidak sampai putus asa, ya. Kembali lagi Yemima di terjemahan baru TB, ya, 2 Korintus 4 ayat 8. Nah, ini loh sifat yang perlu kita pelajari pagi ini. Punyailah sifat ini. Karena apa? Kita hidup di dunia itu mengalami masalah. Benar enggak Bapak Ibu? Kita tuh mengalami lah apa, setiap orang, ya, entah itu ngalami dalam penindasan keuangan, ya, sampai harus ngalami hutang, ya, penindasan itu mungkin penindasan keluarga, ya, di mana suami istri cekcok terus saling menindas dengan kata-kata, ya, mungkin enggak pukulan, ada yang pukulan, ya, tapi ada dengan perkataan, ya, perkataannya pedas sekali, menghancurkan hati. Nah, penindasan
ya, itu dikatakan Paulus bahwa namun ya kami tidak putus asa. Nah inilah tidak putus asa. Ini yang perlu kita pelajari pagi ini. Punya hati, punya karakter yang tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah. Ya, di dunia ini aja kita nggak gampang hidup ya. Karena masa sekarang ini pandemi ya. Setiap kalau saya baca, saya lihat tonton TV ya di Metro itu pasti news stikernya keluar. Hari ini ya tentang COVID ya, yang meninggal berapa. Ya, meninggal berapa. Nah, di tiap hari itu beritanya itu pasti ada siapa yang meninggal, siapa yang sembuh, siapa yang terkena, itu semua ya. Apalagi ini sekarang kemarin ada yang posting ya, Malaysia lockdown, Singapura ini mau lockdown, ya berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia tidak seperti India, ya, di mana sampai rebutan oksigen untuk nafas saja sampai rebutan, bayangkan Bapak Ibu, ya rebutan oksigen. Nah itu kita harus hati-hati ya, kita berdoa terus untuk Indonesia supaya tidak terjadi seperti di India, amin. Nah itulah. Nah ini kita ternyata dalam hidup ini banyak yang sekali yang mengalami yang namanya penganiayaan, penindasan. Ya. Nah kita belajar seperti Paulus. Paulus dikatakan namun kami tidak mudah itu putus asa. Walaupun dikatakan kami tertindas, namun kita tidak terjepit, tidak hancur oleh masalah itu. Tetapi ya kami tidak putus asa. Nah pagi ini kita belajar yang namanya tidak putus asa. Nah, nggak gampang ini ya, karena ini dialami Paulus. Dia dikatakan dalam segala kami ditindas. Ditindas itu dia katakan perkataan ini dia alami pada waktu dia di Yerusalem, ya. Dia itu dikejar-kejar orang. 2 Korintus 11 ayat 25, 23. Oh no. Di itu Yemima 2 Korintus Kisah Rasul 23 ayat 12 13 ya. Itu ceritanya ya. Dia orang-orang dikatakan ada 40 orang lebih. Mereka itu dikatakan mereka itu dia berpuasa bernasar bersumpah dikatakan. Kami tidak akan makan dan minum sebelum kami membunuh Paulus. Ya itu di Kisah Rasul 23 ayat 12. Dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Bayangkan Bapak Ibu, hidup di dalam ada orang yang sumpah aku tidak akan makan minum, 40 orang lebih. Kalau aku enggak bunuh yang namanya Paulus. Hidupnya bagaimana kalau kita rasakan kehidupan seperti ini? Ya, ini tidak hanya ini ya Paulus katakan seperti yang tadi katakan itu tidak hanya asal menguatkan aja, dia alami di mana dia katakan dia istilahnya buronan lah, jadi orang buronan. Nah, tapi sifat yang baik yang pagi ini kita pelajari itu. Walaupun ditindas itu dia ngomong ditindas, ngalami berbagai masalah di sekitar dia, ya seperti ini, ngalami seperti ini itu. Dia tak, namun aku tidak akan putus asa. Tidak akan putus asa. Wow, saya sampai berdoa Tuhan, biar Kau karuniakan kepada kami, kepada jemaat-Mu, roh yang seperti Paulus tidak gampang putus asa menghadapi masalah-masalah hidup ini. Penindasan keuangan, penindasan dalam keluarga, ya, penindasan mungkin kesehatan yang tidak sembuh-sembuh, ya. Tuhan, kuatkan kami Tuhan, supaya punya seperti Paulus tidak mudah putus asa, tidak mau hancur oleh karena masalah itu. Ya. Terus bagaimana ya dia kok bisa begitu? Ya. Saya belajar bagaimana dia bisa berkata itu.
Bahkan dia alami juga ketika dia di penjara, di penjara itu ya, dia katakan bersukacitalah senantiasa, ya dalam segala hal. Bersukacitalah, itu berarti dia itu tidak lagi ngalami yang namanya putus asa, bersukacitalah. Bagaimana dia bisa seperti itu, ya? Nah, dia katakan di atasnya, yaitu di 2 Korintus 4 ayat 7, ya. 2 Korintus 4:7 tadi kan 2 Korintus 4 ayat 8 ini dia katakan, dia ini rahasianya dia, ya. Kenapa dia tidak mudah putus asa, ya? Dia katakan, tetapi harta itu kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dia katakan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, dia katakan ini itu bukan kekuatanku sebenarnya, tetapi kekuatan Allah. Ada kekuatan ilahi yang datang, yang Tuhan berikan kepada dia, sehingga dia sanggup menghadapi semuanya itu. Ini dia katakan, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Sebenarnya dia katakan, sebenarnya itu aku itu ya seperti manusia biasa, dia katakan. Ya, mudah putus asa juga. Ya, itu dia katakan. Ya, coba kita lihat di mana dia katakan, aku tuh juga orang mudah putus asa. Tetapi ada kekuatan Allah itu sehingga dia dikatakan aku tidak mudah putus asa. Oleh ada kekuatan ilahi, sesuatu yang di luar kekuatan manusia ada pada dia. Ya, dia katakan bahwa aku ini sebenarnya juga lemah. Ya, kita baca aja di 2 Korintus 1 ayat 8. Ya, ini dia katakan ya. 2 Korintus 1 ayat 8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ya, dia katakan ini bahwa dia itu putus asa kan dikatakan ya. Lanjutnya ya, ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukum mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Yang di ayat tadi ya, ayat 8 dikatakan bahwa penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Penderitaan apa itu ya, nanti kita lihat ya. Beban yang ditanggungkan kami atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Jadi persoalan di Asia Kecil itu dia katakan itu di luar kekuatan dia. Sampai dia katakan sehingga aku putus asa juga akan hidup kami. Ya, Kak. Dia putus asa menghadapi persoalan di Asia Kecil. Persoalan di Asia Kecil itu apa? Persoalannya yaitu ada di Asia Kecil ya. Asia Kecil itu ada di salah satunya ada di Listra, Derbe, Ikonium, ya, Antioquia itu. Peristiwa itu apa? Pada waktu dia ke Listra, ya, ke Ikonium, ya, dia menginjil di situ. Sukses besar di Listra. Waktu ini cerita aja yang di Listra ya, di Asia Kecil. Sampai dia itu putus asa di Listra itu ya. Di Listra itu sukses ya. Banyak orang yang menjadi percaya dikatakan. Memuji Tuhan, percaya. Termasuk salah satunya adalah Timotius. Yang adalah murid, jadi muridnya. Salah satu ya buahnya di Listra itu adalah yaitu Timotius. Ya, itu Timotius jadi muridnya. Nah,
pada waktu di Listra itu ya, dia sukses, ternyata ada orang-orang Yahudi yang tidak senang melihat banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, dia iri tahu gimana, akhirnya dia datang ke Asia, ke Listra itu, dan dia katakan ya di itu ya di 2 Korintus 1 ayat 8. Nah, inilah 2 Korintus 1 ayat 8, dia katakan. Ini ya, itu peristiwanya ada di di mana ini saya lupa nyatet ya mungkin ya. Ya, ceritanya itu begini ya, begitu di Asia Kecil itu ya, orang-orang Yahudi ya, itu datang membujuk orang-orang ya untuk melempari dia dengan batu. Dilempari dia, dan waktu itu dia melihat, orang-orang melihat, oh dia sudah mati. Akhirnya dia diseret keluar kota. Dilempari batu sampai mati. Tapi sebenarnya Tuhan menolong dia sehingga enggak mati. Terus orang melihat, oh dia sudah mati. Langsung tubuhnya diseret. Ya itu, maka itu dia katakan, berat aku nanggung ini ya. Dia katakan, dia katakan bahwa penderitaan itu membuat kami putus asa juga akan hidup kami. Ya, itu ada itu. Mungkin saya belum itu ya. Ya, oke, ini. Ya, makasih ya Mima. Kisah Rasul 14 ayat 19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu untuk memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Nah, itu dilempari batu. Dan orang lihat kok sudah mati, udah seret aja jasadnya. Nah, itu peristiwa, dia katakan peristiwa di Asia Kecil dia. Tadi ya, bahwa penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Ya, beban yang ditanggungkan atas kami ya, persoalan itu ya begitu besar berat sehingga kami telah putus asa dan juga akan hidup kami. Nah, ini ya. Ini ternyata dia juga putus asa Bapak Ibu. Tetapi ya dia menaruh harapan kepada Tuhan. Ada kekuatan yang besar sekali bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, Yesaya juga katakan, Yesaya 40 ayat 29 itu ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, ini ya, Yesaya katakan. Maka itu carilah Tuhan, karena dia akan memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Waktu itu dia tidak berdaya kan. Dia kata, aku udah putus asa, ya, dilempar batu. Secara manusia, dia kata, aku putus asa. Tapi katakan, kekuatan yang melimpah-limpah itu bukan datang dari kami, tetapi dari Allah. Dan Tuhan berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, yang 31 coba, ini ayat 31-nya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, inilah, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Apapun persoalan Bapak Ibu sekarang, ya, apapun, mungkin tidak seperti seberat Paulus sampai harus dilempari batu. Apapun, harapkan Tuhan. Kalau Paulus katakan, walaupun aku menghadapi ditindas, ya, tetapi aku tidak putus asa. Dia lanjut terus ya, pelayanan lanjut terus, tidak putus asa. Walaupun ya aku dianiaya, aku tidak akan hancur oleh masalah itu.
Karena apa? Ada Allah yang besar yang menolong aku. Nah inilah Bapak Ibu pagi ini. Apapun masalahmu saat ini ya, mungkin ada yang mengalami masalah dengan stroke yang tidak sembuh-sembuh, mulai ya jangan putus asa. Ada Allah yang bisa menguatkan kita. Amin. Ya. Nah, Paulus itu dia katakan, mengapa dia tidak putus asa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Ya. Dia percaya bahwa Tuhan itu bisa meluputkan dia. Maka itu tadi dikatakan ya di 2 Korintus 1 ayat 9. Ya. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Semuanya ini terjadi dikatakan. Ini supaya kami tidak menaruh percaya diri kami sendiri. Tetapi kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Kuasa Allah yang bisa membuat dia itu terhindar dari mara bahaya. Ada kuasa kebangkitan itu loh yang perlu kita andalkan. Jangan putus asa. Kalau kita menghadapi masalah, kita akan melihat ke diri kita kayaknya itu tidak ada harapan. Baik itu penyakit, keuangan, keluarga, kayaknya itu tidak ada harapan hidup. Penyelesaian tidak ada. Tetapi Paulus katakan, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Percaya kepada Allah yang bisa membangkitkan orang mati. Maksudnya dia ingin lihatkan, percaya kepada dia yang bisa melakukan mujizat. Orang membangkitkan orang mati kan, semua orang kan nggak bisa membangkitkan orang mati kalau nggak kuasa Allah. Nah itu percaya kepada dia. Tuhan bisa meluputkan dia. Ya. Nah, dia berkata begini ya, percaya kepada Allah itu karena dia ngalami. Ada keluputan yang dia alami. Seperti tadi, harusnya orang-orang itu melempari dia itu harusnya sampai mati. Tapi Tuhan luputkan, ya nggak sampai mati. Akhirnya dia diseret keluar. Nah, itu Tuhan meluputkan. Tapi ada juga yang Tuhan juga luputkan. Seperti tadi, kisah tadi, dia jadi buronan tadi. 40 orang lebih bersumpah tidak akan makan minum sebelum dia mati. Itu 40 orang kalau saya lihat di yang lain ya sejarahnya itu 40 orang itu ya itu orang-orang jahat ya. Itu dia bawa belati, bawa pisau. Dia katakan nanti Paulus rencananya Paulus dibawa ke Mahkamah Agama, dalam perjalanannya akan dihadang oleh 40 orang lebih ini, dihadang dengan belati langsung dibunuh. Dikeroyok bersama-sama dibunuh itu. Dan orang ini ngomong ke ini ya Mahkamah Agama. Mereka ngomong ke tua-tua dan ngomong ya ke tua-tua bangsa Israel bahwa ini loh rencanaku, bawa Paulus ke Mahkamah Agama, nanti dalam perjalanannya aku hadang, bunuh dia. Aku tidak akan makan dan minum kalau dia tidak mati. Nah ini, siapa yang bisa meluputkan semuanya ini? Hanya Tuhan. Maka itu dia katakan, supaya kami tidak menaruh kepercayaan pada diri kami, tetapi kepada Allah ya, yang membangkitkan orang mati, yang bisa menolong segala persoalan kami. Semua buntu, coba bayangkan rencana itu. Tapi Tuhan bisa meluputkan. Pada waktu orang-orang 40 itu ngomong ke ini ya, tua-tua bangsa Israel, rencananya besok ini ya, bawa ke Mahkamah Agama, perjalanan jegal bunuh. Nah, pada waktu ngomong itu Tuhan pakai keponaannya Paulus tahu. Akhirnya dia ngomong ke Paulus, besok awas, ini ada rencana, ada 40 orang yang sudah siap bernasar akan bunuh kamu, nggak akan makan minum sebelum bunuh kamu. Nah, akhirnya Paulus ngomong ke kepala pasukan, ya, katakan kepala pasukan. Nah, pada malam itu juga
mujizat terjadi. Ayo kita baca apa yang Tuhan kerjakan gara-gara itu, ya. Bahwa Tuhan kita tuh Allah yang luar biasa. Kisah Rasul 23 ayat 23 ayat 24. Tuhan bisa meluputkan. Ya, Kisah Rasul 23 ayat 23. Ya, 23 24. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Pada malam itu juga kepala pasukan ya bawa dikatakan ya untuk menjaga Paulus supaya jangan mati dikatakan. Siapkan 200 prajurit ya. Dalam perjalanannya itu ya supaya dia tidak mati, Tuhan buat mujizat. Ada 200 prajurit ya. Ada 70 orang pasukan berkuda. 200 orang bersenjata lembing mengiring Paulus supaya tidak ada orang yang berbuat jahat kepada dia. Bahkan dia katakan bawa dia ya ke Kaisarea. Dia itu di Yerusalem itu ya. Itu di Yerusalem. Bawa dia ke Kaisarea ya. Bawa ke sana ke markas dan bawa dia, selamatkan dia. Nah, mujizat kan enggak masuk akal kan? Sampai ada ya. Sampai Tuhan mengadakan mujizat ini ya. Di masa krisis ini Tuhan tolong dia ya, dikelilingi 200 prajurit, 70 orang pasukan berkuda dan 200 orang bersenjata lembing. Ini kan luar biasa mujizat di tengah-tengah masalah kan. Nah inilah dia katakan supaya kami tidak menaruh kepercayaan kepada diri kami, tetapi kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Mujizatnya bisa mengawal dia dengan banyak prajurit, dengan banyak orang yang punya ini ya, punya senjata mengelilingi dia supaya dia selamat. Bapak Ibu, apapun masalahmu, persoalanmu, jangan pikir sendiri. Kalau mikir kekuatan sendiri, kita pasti akan putus asa. Ya, Paulus juga dia ngalami putus asa. Tetapi dia mengandalkan Tuhan, ya. Tuhan itu memberi kekuatan yang lelah, Tuhan itu memberi semangat yang tiada berdaya. Maka itu kuncinya apa? Menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Merendahkan hati, mencari pertolongan daripada Tuhan. Jangan pikir sendiri, jangan putus asa, jangan lihat Tuhan yang membangkitkan orang mati. Maka itu dikatakan membangkitkan orang mati. Itu maksudnya mujizat, yang bisa melakukan mujizat. Harapkan dia. Tuhan bisa meluputkan semuanya. Ya, Tuhan bisa meluputkan. Seperti Daud ketika ya Raja Saul ingin membunuh dia, hampir saja mati. Tapi tiba-tiba ya prajuritnya mengatakan, ada orang Filistin datang, padahal itu tinggal bunuh. Ada orang Filistin datang, akhirnya mereka pergi. Maka itu dikatakan bukit keluputan. Tuhan itu ya, Allahku itu menolong aku dari keluputan ya. Dan juga semua ya ngalami. Daniel juga ngalami ya, ketika Raja Nebukadnezar itu katakan aku mimpi dan membuat aku takut, gelisah. Ceritakan mimpi itu, kalau tidak ya semua orang pandai akan kubunuh. Nah itu harusnya mati, tapi ada kekuatan ilahi yang menolong dia, meluputkan dia. Ya, meluputkan dia. Maka itu dia memuji Tuhan. Coba apa yang dikatakan Daniel 2 ayat 17-19. Ya, Yemima ya. Ini
dia bagaimana kita tuh harus merendah cari Tuhan. Tuhan bisa menolong ya. Daniel 22 ayat 17-19. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Ya, nah ini kuncinya. Paulus juga kita semua harus memohon supaya mereka kasih sayang Tuhan, supaya ini ya mengenai rahasia itu ya. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta alam. Nah ini Daniel dan teman-temannya ya, Hananya, Misael dan Asaria teman-temannya diluputkan dari pembunuhan. Apa? Karena Tuhan menyingkapkan rahasia. Ya, menyingkapkan rahasia mimpi itu, apa yang dia mimpikan Nebukadnezar. Dan artinya Tuhan singkapkan pada malam itu juga ketika dia merendahkan hati, dia bermimpi. Dan dia kemudian Daniel memuji Allah semesta alam. Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau meluputkan kami dari kematian. Ya, maka itu berdoa, rendahkan hati, cari Tuhan. Tuhan akan meluputkan kau dari segala masalahmu. Percaya kepada Tuhan, ya. Tuhan meluputkan. Ini juga ada cerita, ya. Ini ada cerita juga kesaksian yang indah juga, ya. Beberapa tahun lalu sampai viral sekali, ya. Sampai viral sekali, ya. Karena ada seorang anak 19 tahun dari Manado, namanya tuh Aldi Novel Adinlang, ya. Dia itu pada waktu itu ya, dia itu biasa kan dia kerja di penangkaran ikan, dia itu ngambil ikan gitu dengan kapalnya, ngambil manen ikan yang ditangkarkan dekat laut ya. Kemudian kapalnya yang kecil, rakitan kecil itu dia kasih jangkar, dia ambil. Tetapi suatu hari ternyata angin keras sekali. Ya, angin keras sekali sehingga jangkarnya ini putus, dia itu terbawa ke Samudra Pasifik dengan kapal rakitan kecil masuk ke Samudra Pasifik. Ada fotonya ya, Yemima coba. Nah ini, nih dia kapal kecil sendirian, terapung-apung di laut 49 hari. Sendirian, terapung-apung. Bayangkan pada waktu malam, ketika malam hari. Bagaimana, coba Bapak Ibu, 49 hari. Ya, kita aja yang di karantina karena COVID 14 hari aja rasanya lama ya. Ini 49 hari terkatung-katung di laut. Waktu itu bekalnya tuh cuma sampai seminggu. Seminggu habis. Kemudian dia akhirnya apa? Dia makan dari, ya mancing itu dari laut. Makan itu, kadang-kadang makan ikan mentah. Ya, kadang-kadang dia bakar dan sebagainya. Ya, karena dia bawa peralatan juga waktu itu. Dan minumnya dia katakan dari air hujan. Bajunya itu dijereng itu ya. Ya, terus kemudian kena air hujan, diperes, diminum. Untuk dia bisa minum. Apa yang dia kerjakan? Dia kata, yang dia kerjakan adalah berdoa, berharap kepada Allah. Dan baca Alkitab. Dan pujian penyembahan. Mohon Tuhan. 49 itu sempat putus asa. Karena apa? Dia lihat kapal besar-besar. 10 kapal itu lewat. Tapi dia tuh enggak kelihatan. Nah ini kan kecil. Nah kapal besar lihat ini tuh kayak, ini ya, kayak kayu terapung-apung. Dia minta tolong, enggak kedengaran. Terapung-apung 49 hari. Gelap, sendirian. Tapi dia terus ya Kak, memuji Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, terus berdoa pada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah, tidak berharap kepada diri sendiri, tapi berharap kepada Tuhan. Tuhan bukit keluputan.
Tuhan meluputkan segalanya. Pada hari ke-49 hari ada kapal dari bendera Panama, ya itu sudah lewat juga. Kacek 1 mil itu lewat, dia tuh help, help, tolong, tolong dia. Aku bisanya cuma bahasa Inggrisnya cuma help, 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 tolong, tolong. Dari jarak 1 mil itu bisa kedengaran, balik terus dia ditolong. Nah itu dia katakan, Tuhan bisa tolong, kuasa mukjizatnya masih ada. Bapak Ibu, jangan putus asa. Kok dia putus asa waktu itu bunuh diri gitu, sudah selesai. Tetapi ada Allah yang di surga yang mengenal anak-anaknya yang berdoa. Maka itu kita semua jangan putus asa. Harapkan Tuhan, Tuhan bisa meluputkan semua masalahmu, apapun juga, ya. Yang terakhir, kenapa Paulus tidak kecewa kepada Tuhan, ya, tidak tawar hati. Dia katakan, ya, di 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ya, dia katakan bahwa dia tidak putus asa. Karena apa? Dia katakan bahwa meskipun manusia lahiriah, yaitu tubuh jasmaninya menderita, ya, dia akan menderita, disesah, dianiaya. Walaupun tubuh jasmaninya, ya, menderita, dia katakan, ya, semakin merosot, ya, karena aniaya. Tetapi manusia batinia, tetapi apa yang di dalamku, ya, diperbaharui. Ada blessing, ada berkat daripada Tuhan setiap hari, setiap saat. Di dalamku itu diberkati oleh Tuhan. Di dalamku itu diberi kekuatan yang ekstra kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ya, mari kita berharap kepada Tuhan. Tim musik, ya, dia katakan juga lanjutnya, ya, 2 Korintus 4 ayat 17, lanjutnya Yemima tadi 16, ya, 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan ini dia yang alami, ini aniaya. Dia lihat bahwa karena penderitaanku ini, aku akan melihat kemuliaan. Ya, setara lah penderitaan yang dia alami, nanti kemuliaan juga dia akan alami. Dia belajar banyak seperti Tuhan. Dia katakan, ya, yang aku inginkan itu, ya, itu yang dia katakan juga kan, yang aku inginkan, yang aku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, dia katakan itu kehendaknya. Tidak hanya pertama dia mengenal Dia, ya, tidak hanya kuasa kebangkitannya tadi, ya, meluputkan dia, mukjizatnya, tapi juga aku penderitaannya, persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan Dia. Dia belajar seperti Tuhan, di mana pada waktu menghadapi salib, aniaya, penderitaan, dia tidak kecewa terhadap salib itu. Lihat Tuhan, dia lihat selalu contohnya, lihat Tuhan. Maka itu dia katakan, pandang, ya, pandang Tuhan pada waktu menghadapi salib. Dia tidak kecewa, ya. Dia tidak marah. Tuhan tidak marah, dia tidak terluka hatinya atau mengalami self pity. Maksudnya itu self pity itu seperti, wah kasihan ya aku kok menderita ya, gara-gara orang lain aku menderita gitu tuh, ya. Mengasihani diri, kasihan ya diri. Enggak, dia enggak jatuh ke situ. Enggak jatuh ke marah, balas dendam, enggak. Tetapi dia katakan, Bapa, ampunilah mereka yang berbuat dosa, yang berbuat jahat itu, ya. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan.
Nah, hatinya begitu coba. Berarti dia tidak ada kepahitan, tidak ada ingin balas dendam kepada orang-orang yang menganiaya, yang menyesah dia. Tetapi dia kata, Bapa, ya ampunilah mereka, mereka tidak tahu. Nah, Paulus katakan, aku mau belajar dalam penderitaan, nggak kecewa, ya, nggak putus asa. Tapi ya ada kemuliaan, dia katakan. Setelah salib itu ada kemuliaan. Dan dia terima, dan dia katakan, penderitaan yang ringan ini ya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Kenapa? Ya itulah, maka itu jangan putus asa mengalami apapun yang saat ini kita alami. Ya, hanya sementara, dia katakan. Manusia lahiriah ya semakin merosot, ya tubuh jasmani daging ini, ya penyakit ini menderita sebentar aja, tetapi yang kekal itu yang perlu kita lihat, yaitu apa? Batiniah ini, blessing dari Tuhan setiap hari ada, berkat daripada Tuhan itu ada, dibaharui terus ada. Itu yang dia minta. Ini hanya sementara dibanding kekekalan. Mungkin ada yang sakit sampai meninggal, mungkin ada ya. Tapi dibanding dengan kekekalan itu hanya sesuatu momen sebentar, ada masa sebentar. Tetapi kekekalan itu sampai selama-lamanya. Nah, maka itu jangan putus asa, apalagi meninggalkan Tuhan. Percayamu, jangan putus asa. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Mari kita berdiri, kita nyanyikan segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Penolong, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dia memberi kekuatan, jangan putus asa. Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan. Sekali lagi kita katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Pagi ini firman Tuhan sudah disampaikan. Apapun yang kau alami
jangan putus asa. Mari, kekuatan yang berlimpah-limpah itu bukan datang dari diri kami, tetapi dari Allah yang membangkitkan orang mati. Pagi ini berharap apapun masalahmu, masalah dengan penyakit, sakit penyakitmu yang terus menggerogoti hidupmu, jangan putus asa. Keuanganmu, bahkan juga rumah tanggamu, jangan putus asa. Nantikan Tuhan, Dia berkarya dalam hidupmu. Nantikan Tuhan sampai mujizatnya terjadi dalam hidupmu. Jangan kecewa, jangan marah, jangan sakit hati, jangan membalas dendam. Belajar pagi ini akan penderitaan Tuhan Yesus. Belajar Paulus menghadapi penderitaannya, tidak pernah putus asa. Walaupun menghadapi tindasan, aniaya, tidak akan mudah dalam jatuh dalam putus asa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami minta kekuatan yang daripada Tuhan turun pagi ini. Kekuatan dari Allah yang melimpah-limpah itu menguatkan hidup kami, menghadapi persoalan hidup kami, menghadapi masalah-masalah kami. Kami tidak akan hancur, kami tidak akan remuk, karena ada Tuhan yang menolong, yang meluputkan. Hanya kami percaya, kami berharap Allah kami Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan Yesus. Terjadi punya sifat karakter yang tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah, ada pada kami Tuhan. Tidak mudah bersungut-sungut, tidak mudah kecewa, tapi tetap teguh berharap kepadamu. Ada pada kami saat ini juga dikaruniakan kepada kami kekuatan yang melimpah-limpah itu. Terima kasih kami terima Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati semua yang mendengarkan firman-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah roh kekuatan itu turun atas hidupmu. Biarlah kasih sayang Tuhan, damai sejahtera, sukacitanya memenuhi hidupmu. Engkau dibuat berhasil apa yang kau kerjakan. Kau diperbaharui hatimu setiap hari dengan firman-firman Tuhan. Engkau juga akan diberkati Tuhan dengan kekuatan menghadapi hari-hari dengan kekuatan daripada Tuhan. Ulanglah dengan damai sejahtera sukacita. Biarlah Tuhan memberkati engkau saat ini. Dan sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan di atas awan-awan. Semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Kita sampai di sini, jangan lupa besok minggu depan ada pengurapan, ya. Biar Bapak Ibu hadir lagi dalam acara pengurapan. Puji Tuhan. Selamat